Jadi kali ini saya akan membahas Zeus, raja dari segala dewa-dewi Yunani kuno. Anaknya satu persatu lahir, tetapi setelah lahir langsung dimakan oleh si Cronus. Alasan mengapa Cronus memakan anaknya sendiri adalah untuk menghindari ramalan itu biar tidak terjadi. Rhea sebagai ibu marah, kenapa anak yang dilahirkan langsung dimakan oleh si Cronus. Akhirnya Rhea menyembunyikan anak terakhirnya, yaitu Zeus. Dia mempersembahkan kepada Cronus bongkahan batu yang dia sebut kalau itu Zeus. Kemudian si Cronus tertipu dan dia menelan batu tersebut. Kemudian Zeus dikirim oleh ibunya ke pulau Crete. Di sana dia dibesarkan oleh seorang Nymphs dan dilatih hingga waktunya Zeus melawan ayahnya yaitu Cronus. Seiring waktu berlalu, Cronus semakin tua, makin renta dan makin lemah. Sementara Zeus semakin kuat. Untuk memudahkan pertempuran melawan ayahnya, Zeus memberi ramuan kepada Kronos dan si Kronos meminum ramuan tersebut. Saat mereka sedih muntahkan, mereka sudah tumbuh besar dan kuat. Zeus dan saudara-saudaranya pun melawan Kronos lalu membuang dia ke Tartarus. Setelah menggulingkan kekuasaan ayahnya, akhirnya si Zeus pun menggantikan tahtanya. Si Zeus menguasai langit, Poseidon menguasai lautan, dan Hades menguasai bawah tanah atau underworld. Selanjutnya ada para istri dan kekasih dewa Zeus. Yang pertama ada Hera. Hera merupakan istri dan saudari Zeus. Dalam jajaran kuil Yunani, Hera berperan sebagai dewi agung tertinggi, patron pernikahan dan persalinan. Binatang sucinya adalah sapi dan burung merak. Pada mulanya, Hera tidak tertarik untuk menikahi Zeus. Tetapi dengan cara liciknya, Zeus mengubah dirinya menjadi seekor burung tekukur. Ketika Hera melihat burung tersebut, dia mendekatkan burung tersebut ke payudaranya. Saat itulah Zeus berubah kembali dan memperkosa Hera. Untuk menutupi rasa malunya, Hera pun menikahi Zeus. Sejak saat itu, Hera menjadi ratu para dewa. Keturunan Hera dengan Zeus antara lain Ares, dewa perang, dan juga Hebe, dewi masa muda, Eris, dewi perselisihan, dan Eliteia, dewi kelahiran. Selanjutnya ada kekasihnya yang bernama Metis. Metis adalah seorang titan dalam mitologi Yunani. Dewi Metis dipercaya sebagai dewi yang sangat bijaksana. Pengetahuannya sama apabila pengetahuan semua dewa-dewi digabungkan. Menurut ramalan, Metis akan melahirkan dua orang anak. Putri pertamanya yaitu Athena atau Goddess of Wisdom yang akan menyingkirkan Zeus. Atas nasihat Gaia dan Uranus, Zeus pun menyusun rencana untuk mencegah ramalan ini terjadi. Pada saat Metis mengandung Athena, Zeus memperdayanya sehingga Metis berubah menjadi serangga dan menelannya. Hal ini dilakukan Zeus karena dia percaya bahwa jika dia memiliki anak dengan Metis, anak mereka akan lebih kuat dan bijaksana. Zeus menelan Metis untuk mencegah kelahiran anak mereka. Kemudian Metis membuatkan baju perang dan topi pelindung untuk anaknya di dalam tubuh Zeus, yang menyebabkan Zeus menderita sakit kepala. Athena dilahirkan dari kepala Zeus dalam keadaan berbaju perang lengkap dengan topi pelindung. Kemudian ada pernikahan Zeus dan juga Themis. Themis adalah salah satu titan, putri dari Uranus dan juga Gaia. Dia merupakan perlambangan dari keteraturan alam dan moral. Dia memiliki anak Horai dan Astraea. Dia juga ada di Delos untuk menyaksikan kelahiran Apollo. Themis berarti hukum alam. Dia adalah tubuh dari aturan, hukum, dan adat. Saat dia diacukan Zeus, Nemesis menyatakan bahwa Themis sangat ramah. Dia digambarkan dengan wajah yang tenang, membawa timbangan, dan pedang bermata dua. Dan sejak tahun 1500-an, dia digambarkan dengan mata tertutup. Selanjutnya ada pernikahan Zeus dengan Mnemosyne. Mnemosyne adalah salah satu titan dalam mitologi Yunani. Dia adalah titan ingatan dan memori. Dia merupakan anak dari Uranus dan Gaia. Mnemosyne berhubungan seksual dengan Zeus selama 9 malam berturut-turut. Dari persetubuhannya itu, Mnemosyne melahirkan 9 orang Musai. Para Musai adalah dewi musik, nyanyian, tarian, sastra, dan lagu. Kemudian ada pernikahan Zeus dengan Europe. Europe adalah putri Raja Agenor di Sidon, benua Eropa dinamai dari namanya. Suatu hari, Europe bersama teman-teman wanitanya berkumpul dan memetik bunga bersama.
Zeus melihat kumpulan wanita ini dan langsung jatuh cinta kepada Europe, karena Europe adalah perempuan tercantik di antara mereka. Zeus selalu menyamar sebagai banteng putih yang indah dan menghampiri mereka. Banteng samaran Zeus sangat indah dan bahkan beraroma bunga, sehingga Europe dan teman-temannya langsung mendekatinya dan mengelus-ngelusnya. Seketika banteng itu berbaring di hadapan Europe. Europe menunggangi punggung banteng itu dan banteng itu pun langsung membawa pergi Europe. Banteng itu pergi ke pantai dan berenang menyeberangi lautan sambil membawa Europe di punggungnya. Mereka bahkan diikuti oleh Poseidon, Titan dengan trompetnya, dan para Nereid yang menunggangi lumba-lumba. Rombongan itu membawa Europe semakin lama semakin jauh dari tempat asalnya. Europe menyadari bahwa banteng itu pastilah dewa, dan dia pun mulai ketakutan. Europe lalu memohon kemurahan hati para dewa. Zeus lalu berbicara kepada Europe bahwa dia mencintainya. Zeus juga meminta Europe untuk tidak merasa takut. Kemudian Zeus membawa Europe ke pulau Crete. Di sana Europe dijadikan Zeus sebagai ratu Crete. Europe berhubungan dengan Zeus dan melahirkan Minos, Radamantis, dan Sarpedon. Sementara Zeus mencitrakan ulang banteng samarannya di angkasa sehingga jadilah rasi bintang Taurus. Kemudian ada pernikahan Zeus dengan Io. Io adalah seorang pendeta Hera di Argos. Zeus jatuh cinta kepada Io dan menidurinya. Untuk mencegah Hera mengetahui apa yang terjadi, Zeus menutupi dunia dengan awan hitam tebal. Namun Hera malah menjadi curiga. Dia lalu turun dari gunung Olympus dan menghilangkan awan tersebut. Io diubah Zeus menjadi seekor sapi putih. Ketika awannya sudah menghilang, Hera melihat Zeus berdiri di samping seekor sapi putih. Zeus kemudian bersumpah bahwa dia belum pernah melihat sapi itu sebelumnya, dan bahwa sapi itu keluar begitu saja dari dalam bumi. Mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Hera meminta sapi itu sebagai hadiah, dan Zeus pun memberikan sapi itu kepada Hera. Hera kemudian menyuruh Argus Panoptes, raksasa bermata 100, untuk menjaga sapi itu. Zeus mengutus Hermes untuk mengambil Io. Hermes menyamar sebagai seorang gembala dan membuat Argus tertidur dengan musik dan ceritanya. Setelah Argus tertidur, Hermes pun membunuhnya. Sebagai kenang-kenangan, Hera mengambil semua mata Argus dan memasangnya kepada ekor burung kesayangannya, yaitu merak. Hera kemudian memaksa Io mengembara di bumi tanpa istirahat. Io melintasi jalan antara Propontis dan Laut Hitam, yang kemudian dinamai Bosporus atau lintasan sapi. Di sana dia bertemu dengan Prometheus. Prometheus dirantai di Gunung Kaukasus oleh Zeus, karena Prometheus mengajari manusia cara membuat api dan menipu Zeus. Setiap hari seekor elang raksasa datang dan memakan hati Prometheus. Meskipun sedang menderita, Prometheus menghibur Io dengan memberitahu bahwa Io akan kembali menjadi manusia dan keturunannya akan menjadi pahlawan terhebat, yaitu Herakles. Selanjutnya Zeus menikah dengan Ganymede. Ganymede adalah pangeran Troya dan merupakan anak dari Tros dan Kalirho. Ganymede memiliki penampilan yang menarik sehingga Zeus jatuh cinta kepadanya. Suatu hari Ganymede sedang mengembalakan ternak di Gunung Ida. Zeus berubah menjadi seekor elang dan membawa Ganymede ke Gunung Olympus. Di Olympus, Ganymede dijadikan abadi. Selain itu, dia juga menjadi kekasih Zeus dan pembawa minum bagi para dewa menggantikan Hebe. Tros sangat sedih setelah kehilangan Ganymede. Oleh karena itu, Zeus memberinya 2 ekor kuda abadi dan tanaman anggur emas sebagai kompensasinya. Zeus mengirimnya melalui Hermes yang memberitahu Tros bahwa Ganymede telah menjadi abadi dan menjabat posisi yang sangat istimewa sebagai pembawa minum di Olympus. Zeus juga menceritakan Ganymede di angkasa sebagai rasi bintang Aquarius, salah satu bulan Jupiter yang ditemukan oleh Galileo Galilei dinamai Ganymede. Kemudian ada pernikahan Zeus dengan Callisto. Callisto adalah putri Raja Lycaon di Arkadia. Dia merupakan salah satu teman Artemis dalam berburu. Sebagai teman Artemis, Callisto telah berikat sumpah kesucian bahwa dia harus tetap menjadi perawan. Zeus bernafsu kepada Callistos. Zeus pun mendekati Callisto dengan menyamar sebagai Artemis. Setelah Callisto dekat dengannya, Zeus memperkosanya. Ketika tahu bahwa Callisto tak lagi perawan, Artemis marah dan mengusir Callisto keluar dari rombongannya. Beberapa bulan kemudian,
Kalisto melahirkan seorang putra bernama Arkas. Hera yang marah karena perselingkuhan suaminya kemudian mengubah Kalisto menjadi seekor beruang, sementara Arkas diambil dan dibesarkan oleh Maia. 16 tahun kemudian, Arkas bertemu seekor beruang yang sebenarnya adalah ibunya. Arkas berniat membunuh beruang itu, namun berhasil diberhentikan oleh si Zeus. Zeus yang merasa kasihan akhirnya menempatkan Kalisto dan Arkas di angkasa sebagai rasi bintang Ursa Major, beruang besar, dan Ursa Minor, beruang kecil. Namun Hera masih marah kepada Kalisto. Hera menyuruh Tethys dan Okeanos untuk tidak mengizinkan Kalisto memasuki wilayah mereka, sehingga sampai saat ini Kalisto harus memutari langit utara dan tak pernah terbenam di cakrawala. Kemudian ada pernikahan Zeus dengan Leto. Leto adalah putri dari Titan Koios dan Phoebe. Dia adalah salah satu kekasih pertama dan favorit Zeus. Ketika Zeus menikahi Hera, Leto sedang hamil dari hubungannya dengan Zeus. Meskipun Leto dihamili sebelum pernikahan Hera, tetap saja Hera marah kepada Leto. Hera pun terus-menerus memberi kesulitan bagi Leto. Pertama-tama Hera mengusir Leto dari Olympus. Hera lalu melarang bumi menerima persalinan Leto sehingga Leto kesulitan mencari tempat untuk melahirkan. Akhirnya Pulau Delos mau menerima Leto untuk melahirkan di sana. Tetapi Hera menahan Eileithyia, dewi kelahiran dari Leto. Untungnya Iris mengambil kembali Eileithyia hingga Leto bisa melahirkan Artemis. Artemis lalu membantu ibunya melahirkan Apollo. Hera yang masih marah kemudian mengirim naga Python untuk membunuh Leto. Apollo yang baru lahir berhasil membunuh Python dan melindungi ibunya. Tidak berhenti sampai di situ, Hera mengirim raksasa Titus untuk memperkosa Leto. Tityos akhirnya dibinasakan oleh Apollo dan Artemis. Kemudian ada pernikahan Zeus dengan Dione. Dione adalah Titan, putri dari Oceanus dan Tethys. Pada awal peradaban Yunani di Dodona, Dione muncul dalam Iliad untuk menyembuhkan putrinya yang terluka. Para pendeta dan orakel di kuil sucinya menjuluki Dion dengan panggilan Pelaides atau Sang Merpati, yang merupakan burung suci putranya yaitu Aphrodite. Dan yang terakhir ada pernikahan Zeus dengan Danae. Danae adalah putri dari Raja Argos, Akrisisu dan Ratu Eurydice. Diceritakan bahwa Akrisius kecewa karena dia tidak memiliki putra untuk mewarisi tahtanya. Kemudian si Danae meminta nasihat kepada orakel. Orakel mengatakan bahwa cucu laki-lakinya akan membunuhnya. Saat itu Danae belum memiliki putra. Untuk mencegah ramalan itu menjadi kenyataan, Akrisius mengurung Danae dalam sebuah menara. Zeus yang telah memperhatikannya sejak lama jatuh cinta kepada Danae. Pada malam harinya dia berubah wujud jadi pancuran emas dan menghamili Danae. Danae kemudian hamil dan melahirkan putranya yang bernama Perseus. Oke, tadi adalah beberapa istri dan juga anak-anak dari Zeus. Sebenarnya Zeus mempunyai sangat banyak istri dan juga anak, tetapi saya hanya menyebutkan yang populer saja. Oke, terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan.